Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Salsabella dengan NIM 11830503131. Saya adalah salah satu mahasiswi jurusan Ilmu Hukum kelas C Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam video ini saya akan menyampaikan salah satu materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah hukum acara perdata, yaitu tentang surat kuasa. Pada video ini saya akan menjelaskan 5 submateri tentang surat kuasa. Yang pertama tentang pengertian surat kuasa, yang kedua tentang pihak dalam surat kuasa, yang ketiga tentang jenis-jenis surat kuasa, yang keempat berakhirnya surat kuasa, dan yang terakhir, yang kelima, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat kuasa. Untuk menghemat waktu, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan kesibukan yang begitu padat, terkadang seseorang mengalami kesulitan-kesulitan untuk dapat mengurus urusan-urusan yang sangat penting, seperti pembayaran atau pengurusan dokumen-dokumen. Mereka yang tidak bisa melakukan pengurusan ini dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili dan melakukan pengurusan atas nama dirinya, baik secara lisan ataupun secara tertulis. Pemberian kuasa ini merupakan hal yang dapat kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, pemberian kuasa merupakan perbuatan yang paling mendasar dan penting dalam proses hubungan hukum dan bukan hubungan hukum mengenai seseorang yang menghendaki dirinya untuk dapat diwakilkan oleh orang lain guna mengurus kepentingan si pemberi kuasa ini. Banyak orang yang telah mendengar kata-kata surat kuasa, jadi saya rasa tidak asing lagi ketika kita mendengar surat kuasa. Namun, sebagian orang masih merasa bingung dengan pengertian dari surat kuasa. Untuk memahami pengertian dari surat kuasa, perlu diketahui dulu kata dasar dari surat kuasa ini, yaitu adalah kuasa. Kuasa adalah daya, wewenang, atau kekuatan. Dalam bahasa Inggris, kuasa disebut dengan istilah power, dan dalam bahasa Belanda, istilah kuasa ini diistilahkan dengan kata gezag atau macht. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kuasa sebagai sesuatu yang berisi tentang pemberian kuasa kepada seseorang untuk mengurus sesuatu. Surat kuasa adalah surat yang berisi tentang pelimpahan wewenang seperti urusan pribadi, urusan bisnis, dan masalah hukum dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lainnya. Pemberian kuasa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari pasal 1792 sampai dengan pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau lebih tepatnya dijelaskan pada bab ke-16 buku ketiga Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1792 ini menjelaskan tentang pemberian kuasa, yaitu pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi, surat kuasa adalah surat yang berisi tentang pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk dapat menggantikan dirinya dikarenakan dirinya berhalangan untuk hadir. Posisi untuk menggantikan di sini adalah mewakili dari si pemberi kuasa yang tidak bisa hadir dalam mengurus urusannya sendiri. Setelah kita mengetahui dan memahami pengertian dari surat kuasa, kita dapat memperkirakan pihak-pihak mana saja yang ada dalam surat kuasa. Ya, yang pertama ada pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah orang yang memberikan mandat kepada orang lain untuk mewakili dirinya, mengurus urusan-urusannya atau mengurus kepentingan atas nama dirinya. Pemberi kuasa ini wajib untuk memenuhi perikatan yang telah dibuat oleh penerima kuasa sesuai dengan hal-hal yang dikuasakan. Dengan ini, pemberi kuasa mempunyai kewajiban untuk membayar uang muka dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan hal-hal yang dikuasakan, serta pemberi kuasa ini wajib untuk membayar upah kepada penerima kuasa jika hal itu telah dibicarakan sebelumnya antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Yang kedua, sudah pasti ada penerima kuasa. Penerima kuasa ini disingkat dengan kuasa. Penerima kuasa ini adalah orang yang diberi perintah atau mandat untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak boleh melampaui hal-hal dari yang dikuasakan kepada dirinya. Penerima kuasa ini mempunyai kewajiban juga, yaitu memberikan laporan kepada pemberi kuasa atas segala tindakan atau perbuatan yang telah dia lakukan dalam mengurus kepentingan dari pemberi kuasa ini, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterima berdasarkan kuasanya. Kemudian kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis dari surat kuasa.
Ada 4 jenis dari surat kuasa, yaitu yang pertama surat kuasa umum, diatur dalam pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau WW. Yang kedua, surat kuasa khusus, yaitu diatur dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerly Code Book atau BW. Yang ketiga, ada surat kuasa istimewa, di mana surat kuasa ini dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan pejabat yang berwenang. Yang keempat, ada surat kuasa perantara yang diatur pada pasal 62 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama yang akan saya sampaikan atau saya jelaskan adalah tentang surat kuasa umum. Surat kuasa umum ini merupakan surat kuasa yang umumnya memang digunakan oleh banyak orang. Pemberian dari surat kuasa umum ini hanya bisa dipergunakan untuk tindakan yang hanya menyangkut pengurusan saja, seperti untuk memindah tangankan barang, atau meletakkan hipotek di atasnya, atau untuk membuat pengurusan suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh pemilik saja. Bisa pula dengan suatu kata-kata yang tegas, di mana hal itu telah diatur di dalam pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan ini, surat kuasa umum bertujuan untuk memberi kuasa kepada seseorang, mengurus kepentingan pemberi kuasa dengan hal-hal pertama, pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya. Serta yang ketiga, titik berat kuasa umum hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Dengan demikian, dari segi hukum, surat kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan yang disebut dengan beholder atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Kemudian yang kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang surat kuasa khusus. Telah diatur di dalam pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya meliputi kepentingan tertentu atau lebih, ataupun secara umum yang meliputi kepentingan pemberi kuasa. Maka surat kuasa khusus merupakan surat yang dibuat secara khusus hanya untuk mewakili pemberi kuasa untuk kepentingan tertentu saja atau lebih, dan si penerima kuasa tentunya mewakili pemberi kuasa untuk menjalankan kepentingannya. Nah, hal-hal tersebut itu harus dijelaskan secara detail dan terperinci tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa atas surat kuasa khusus ini. Maka dengan ini nantinya penerima kuasa tidak dapat melampaui hal-hal yang telah dikuasakan di pengadilan nantinya. Kemudian yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah tentang surat kuasa istimewa. Surat kuasa ini dikatakan istimewa karena memang sifatnya yang istimewa menyangkut hal-hal yang sangat penting. Kita bisa ambil contoh yaitu tentang peletakan hak tanggungan atau hak hipotek, atau untuk pengucapan sumpah mewakili pemberi kuasa. Nah, untuk pemberian kuasa ini wajib dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau contohnya seperti notaris atau pejabat berwenang lainnya. Surat kuasa istimewa ini mempunyai syarat-syarat sah menurut hukum, yaitu yang pertama bersifat limitatif. Kebolehan untuk memberikan kuasa istimewa hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang bersangkutan secara pribadi. Yang kedua adalah surat kuasa istimewa ini hanya dapat diberikan dalam bentuk surat yang sah yang memang dibuat di hadapan notaris atau di hadapan pejabat yang berwenang. Dengan ini harus berbentuk akta otentik atau akta notaris. Yang keempat atau jenis surat kuasa yang terakhir adalah surat kuasa perantara. Untuk jenis surat kuasa ini dapat kita jumpai atau dapat kita temui dalam peristiwa jual-menjual atau keagenan. Hal ini diatur dalam pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Biasanya surat kuasa ini dibuat karena penerima kuasa berkedudukan sebagai mitra, perwakilan, atau agen untuk melakukan kegiatan tertentu kepada pihak yang bersangkutan. Surat kuasa perantara disebut juga dengan surat agen atau agent. Dalam hal ini, pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah atau instruction kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak yang ketiga. Apa yang dilakukan agen mengikat prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Masuk pada materi yang keempat, yaitu tentang berakhirnya surat kuasa. Hal-hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa itu diatur pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak perjanjian yang telah dibuat. Ketentuan penarikan atau pencabutan kembali kuasa oleh pemberi kuasa diatur lebih lanjut dalam pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan acuan pertama, pencabutan tanpa memerlukan persetujuan dari penerima kuasa. Yang kedua, pencabutan dapat dilakukan secara tegas dengan bentuk secara tertulis atau meminta kembali surat kuasa dari penerima kuasa. Kemudian yang ketiga, pencabutan secara diam-diam. Nah, sehubungan dengan pencabutan secara sepihak, ada baiknya dilakukan secara terbuka dengan cara memberitahukannya atau dengan mengumumkannya. Cara yang demikian memberi perlindungan hukum kepada pemberi kuasa maupun kepada pihak ketiga. Karena sejak itu, setiap tindakan yang dilakukan kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa tidak sah dan dianggap melawan hukum, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemberi kuasa. Sebaliknya, jika pencabutan tidak terbuka, semua tindakan hukum yang dilakukannya dengan pihak ketiga yang beritikat baik tetap mengikat kepada pemberi kuasa. Kemudian yang kedua yaitu salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini diatur pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberi kuasa berakhir demi hukum. Hubungan hukum perjanjian kuasa tidak berlanjut kepada ahli waris. Jika hubungan itu hendak akan dilanjutkan oleh ahli waris, harus dibuat surat kuasa yang baru. Paling tidak ada penegasan secara tertulis dari ahli waris yang berisi pernyataan untuk melanjutkan persetujuan pemberian kuasa yang dimaksud. Kemudian yang ketiga yaitu penerima kuasa melepaskan kuasanya. Pada pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi hak secara sepihak kepada kuasa untuk melepaskan kuasa yang diterimanya dengan syarat harus memberitahu kehendak pelepasan itu kepada pemberi kuasa. Yang kedua, pelepasan itu tidak boleh dilakukan pada saat yang tidak layak. Dengan ini harus diperkirakan keadaan yang tepat dalam melepaskan kuasanya. Ukuran tentang ini didasarkan pada perkiraan objektif, apakah pelepasan itu dapat menimbulkan kerugian kepada pemberi kuasa ataukah tidak dapat memberikan kerugian apapun kepada pemberi kuasa. Pada materi yang kelima ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara penulisan dari surat kuasa. Sebenarnya, cara penulisan surat kuasa yang baik dan benar itu hanya perlu memperhatikan format atau sistematika dari penulisannya saja, yaitu yang pertama, kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat ini hanya diperlukan bagi instansi atau perusahaan atau lembaga atau organisasi yang memang ingin membuat surat kuasa. Kepala surat ini tidak berlaku bagi individu atau pribadi yang ingin membuat surat kuasa. Pada umumnya, dan memang sudah kita tahu bahwa kepala surat ini hanya berisi nama perusahaan atau nama instansi atau lembaga atau organisasi, kemudian alamat, nomor telepon, kode pos, lambang atau logo dari perusahaan, instansi, organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu ada nomor surat. Nomor surat ini pada umumnya hanya dibutuhkan kepada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang mau membuat surat kuasa. Hal ini tidak berlaku juga untuk individu yang ingin membuat surat kuasa. Kemudian yang ketiga ada pemberi kuasa. Pemberi kuasa ini menjadi suatu persetujuan atau pernyataan apabila ia setuju telah memberikan kekuasaan kepada seseorang yang dipilihnya untuk menyelesaikan suatu urusan tertentu. Yang keempat itu ada identitas dari pemberi kuasa. Untuk memperjelas siapa pemberi kuasa, maka diperlukan identitas pemberi kuasa yang berisi nama lengkap, nomor KTP, pekerjaan, alamat, dan nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi. Yang kelima, ada penerima kuasa. Penerima kuasa adalah orang yang dipilih atau yang telah dipercaya oleh pemberi kuasa dan bersedia untuk mewakilkannya dalam menyelesaikan suatu urusan yang dituju. Yang keenam, itu identitas dari penerima kuasa. Hal ini juga diperlukan sama alasannya dengan identitas dari pemberi kuasa, karena untuk kejelasan dan tidak ada yang namanya nanti error in persona atau kesalahan pada pihak yang dituju, maka identitas penerima kuasa itu dibutuhkan berisi nama lengkap, nomor KTP, pekerjaan, nomor telepon atau handphone yang aktif serta alamat rumah atau alamat tempat kediaman dari penerima kuasa ini. Kemudian yang ketujuh, ada isi kuasa atau hal yang dikuasakan. Bagian ini merupakan bagian yang sangat krusial, bagian yang sangat penting dan tidak boleh ada
kesalahan dalam penyampaian hal-hal yang memang diinginkan untuk dikuasakan kepada penerima kuasa. Misalnya untuk pembukaan rekening, untuk pengambilan dokumen atau barang, atau pengambilan uang di bank, ataupun sebagainya. Yang ke-8, yaitu waktu pemberian kuasa. Dalam hal waktu pemberian kuasa ini, jika perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi ingin membuat surat kuasa, maka harus dicantumkan nih berapa lama penguasaan ini diberikan kepada penerima kuasa. Namun bagi individu hal ini tidak perlu diwajibkan tercantum pada surat kuasa, karena mereka dapat berdiskusi secara individu atau secara bersama-sama untuk dapat menentukan kapan penguasaan ini bisa diakhiri atau kapan penguasaan ini berakhir. Dan yang terakhir yaitu ada tanda tangan. Tanda tangan ini menjadi bukti bahwa mereka saling menyetujui atas surat kuasa yang telah mereka buat ini. Artinya tidak ada unsur keterpaksaan antara satu sama lain dalam penyerahan wewenang, tugas, dan urusannya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang surat kuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.